Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua sehat selalu ya. Oke, sekarang udah siap kan belajar matematikanya? Nah, sekarang siapkan buku catatan sama buku paketnya. Kita akan melanjutkan pelajaran masih tentang materi lingkaran, tapi sekarang kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar yang tentang garis singgung persekutuan luar dulu atau disingkat dengan GSPL. Nah, garis singgung persekutuan luar. Nah, garis singgung persekutuan luar itu apa sih Ustazah? Nah, garis singgung persekutuan luar itu adalah, ini dia. Ada dua buah lingkaran yang berbeda ukurannya. Mana dia? Ini lingkaran yang pertama. Dia besar. Nah, kemudian ada lingkaran yang kedua, dia ukurannya lebih kecil. Kemudian ada garis nih yang menyinggung kedua lingkaran nih. Nah, menyinggung kedua lingkaran nih. Oke, di luar lingkaran nih. Nah, itu dia namanya garis singgung persekutuan luar. Nah, kemudian gimana nih caranya mencari GSPL-nya? Oke, sekarang Ustazah mau jelaskan dulu nih bagian-bagiannya. Jadi, nanti kita akan tahu bahwa ini adalah jari-jari karena dia lingkaran besar, maka kita tulisnya dengan R besar, yaitu jari-jari lingkaran besar. Nah, kemudian ada ini jari-jari lingkaran kecil, kita simbolkan dengan R. Nah, kemudian ada juga suatu garis yang menghubungkan pusat lingkaran, namanya P gitu. Jadi P itu adalah pusat. Nah, jadi garis yang menghubungkan pusat lingkaran. Nah, kemudian yang kita akan cari adalah ini, mencari panjang rumus dari GSPL ini. Nah, GSPL selain berada di sini juga bisa di sini. Nah, jadi bisa di sini. Oke, jadi bisa jari-jarinya nanti kita hubungkan seperti ini. Nah, yang ini berarti apa? R besar, yang ini R kecil. Ini juga disebut GSPL. Jadi GSPL itu bisa di atas sini atau yang sini. Jadi bisa dua tempatnya. Nah, untuk membuktikan rumusnya, nih caranya. Oke, Ustazah pindahkan yang ini ke sini ya. Sama aja bentuknya. Nah, kemudian gimana caranya? Untuk mencari rumusnya, kita buat suatu garis yang sejajar dengan ini, GSPL-nya. Kita buat garisnya, kita hubungkan dari sini ke sini, yang sejajar dengan ini. Kita buat garis. Oke, nah sekarang kita udah punya garis. Oke, jadi nanti kita arahnya akan ke teorema Pythagoras atau ke segitiga siku-siku. Nah, oh ya, di siku-siku itu di sini. Nih di sini. Nah, berarti ini juga siku-siku. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini besarnya adalah R atau jari-jari kecil. Nah, dari sini ke sini itu adalah R besar, ya kan? Berarti kalau panjang dari sini ke sini, itu apa? Ini adalah jari-jari kecil. Nah, ya kan? Karena dia sejajar nih. Di sini R kecil, berarti di sini juga adalah R kecil. Nah, kemudian karena dia sejajar nih, ya kan? Ini R kecil, berarti panjang ini apa? Berarti R besar dikurang dengan R kecil. Nih, berarti ini panjangnya adalah R besar dikurang R kecil. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini adalah P, ya kan? Nah, jaraknya. Oke, sekarang kita punya suatu segitiga siku-siku. Nah, segitiga ini Ustazah pindahkan ke sini. Nih, ini dia segitiganya. Nah, di mana Q-nya di atas, ini kita buat titik E namanya. Ini yang di sini nih namanya titik E. Nah, jadi nih E
lambang P untuk pusat lingkaran. Berarti beda ya, P ini dengan yang ini beda. Nah, jadi nih untuk menandai garisnya warna biru kita buat di sini warna biru. Jadi ini adalah garis tambahannya. Nah, jadi yang kita mau cari itu kan adalah GSPL-nya. GSPL-nya atau panjang dari nih. Ini juga GSPL berarti namanya. GSPL karena dia kan sejajar nih di atas, di sini juga sama. Karena dia garisnya nih sejajar dengan yang atas gitu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini yang kita cari adalah EQ atau GSPL. Sekarang kita buatnya EQ dulu. GSPL-nya nanti aja di bawah. Jadi menggunakan teorema Pythagoras kalau mau mencari sisi EQ berarti adalah rumusnya EQ kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi yang lainnya kan? Masih ingat teorema Pythagoras? Nah, jadi ini berarti QP kuadrat atau sisi miring kuadrat dikurang dengan EP kuadrat atau sisi yang lainnya dikuadratkan. Nah, QE kuadrat sama dengan QP panjangnya adalah P. P jangan lupa kuadratnya, kuadrat dikurang EP. EP adalah besarnya R besar dikurang R kecil. R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Berarti kalau mau mencari EQ-nya aja, nih gimana cara menghilangkan kuadratnya? Ininya ditarik akar. Berarti QE sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R dikurang R besar dikurang R kecil kuadrat. Nah, kita tahu QE adalah GSPL nih, garis singgung persekutuan luar. Jadi ini, nah sama dia karena kan garis sejajar, garisnya sejajar. Jadi QE ini bisa kita ganti dengan GSPL sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Jadi datangnya rumus ini adalah dari sini. Nih, dari sini pembuktiannya. Oke, jadi diingat kalau mau mencari GSPL berarti rumusnya ini. Nah, untuk keterangannya biar lebih jelas, GSPL tadi apa? Garis singgung persekutuan luar. Nah, P-nya ini adalah jarak kedua pusat lingkaran. Mana dia? Nih, ini kan pusat lingkaran pertama dengan kedua, berarti ini jaraknya itu adalah nih dilambangkan dengan P atau pusat. Nah, kemudian R itu adalah jari-jari lingkaran besar. Kalau R kecil berarti jari-jari lingkaran kecil. Nah, yang perlu diingat, oh ya, biar gampang ini nih. Nanti waktu ada di garis singgung persekutuan dalam ini nanti ditambah. Sekarang kalau yang persekutuan luar ini dikurang, tapi ini nanti tetap sama, ininya nanti tanda yang di sininya aja beda. Nah, R dikurang R kecil. Nah, jadi ingat aja kalau misalnya ini kan persekutuan luar atau orang-orang luar, misalnya orang-orang yang tidak kita kenal. Kalau misalnya ada orang-orang yang tidak kita kenal, berarti kan kita kurang dekat dengan mereka kan. Nah, jadi tandanya di sini kurang. Nah, jadi nanti kalau misalnya garis singgung persekutuan dalam berarti kan orang-orang dalam atau orang-orang yang dekat dengan kita, biasanya kita tambah dekat, misalnya maksudnya tandanya ini tambah atau positif. Nah, karena kan kita kalau orang-orang yang lebih dekat dengan kita pasti hubungannya akan lebih baik gitu kan. Nah, jadi nanti tandanya tambah. Ingat aja kalau orang dalam ditambah, kalau orang luar dikurang. Nih, ya kan? Tandanya kurang. Tuh. Nah, kemudian itu untuk mengingat aja gitu. Nah, kemudian contohnya gimana? Nah, ini ada contohnya. Diketahui jarak antara kedua lingkaran adalah 41 cm. Jari-jari lingkaran pertama adalah 19 cm, sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 10 cm. Panjang GSPL atau garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, nah jadi biar lebih mudah, langkah pertamanya kita buat dulu diketahui. Nah, dari soal apa yang diketahui? Jarak antara kedua lingkaran. Nah, jadi jarak antara
pusat kedua lingkaran itu adalah 41. Lambangnya apa? Lambangnya adalah P. Jadi P sama dengan 41 cm. Nah, kemudian jari-jari lingkaran pertama 19 cm. Oke, jari-jari lingkaran keduanya 10. Berarti mana yang R besar? Yang satu atau yang kedua? Yang pertama. Berarti yang 19 ini kita bisa buat R besar. Itu jari-jari lingkaran yang besar 19 cm, dan yang 10-nya tentu yang lingkaran kecil. Nah, jadi R kecil sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanya adalah GSPL-nya. Nah, jadi langsung aja dimasukkan ke rumus. Kita tahu rumus GSPL adalah GSPL sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Nah, tinggal masukkan nilainya. Akar dari P tadi adalah jarak antara kedua pusat lingkaran. Berapa dia? 41 cm. Kita buat aja 41. Dikuadratkan dikurang dalam kurung R besarnya berapa? 19. R kecilnya 10 dikuadratkan. Oke, kemudian kita kuadratkan 41 dikuadratkan, hasilnya adalah 1681. Nah, dikurang, nih yang dalam kurung selesaikan dulu baru nanti dikuadratkan. 19 dikurang 10 hasilnya adalah 9. Jangan lupa kita masih punya kuadratnya. Nih. Nah, kemudian kita lanjutkan. Akar dari 1681 masih tetap kan, dikurang dengan 9 dikuadratkan berapa? 81. Berarti GSPL-nya sama dengan 1681 dikurang 81. Hasilnya adalah 1600. Jadi akar dari 1600 adalah 40. Ingat aja nih gampangnya. 16, akar 16 adalah 4. Tinggal ambil nolnya 1. Nah, jadi GSPL-nya adalah 40 cm. Oke, nanti kita akan lanjut ke contoh yang kedua.